Di sini saya akan ngomongin spesifik tentang menjual mimpi. Ya, ada orang yang menjadi kaya itu dengan menjual mimpi ke orang lain. Ada yang melakukannya dengan cara yang benar, ada yang melakukannya dengan cara yang salah. Yang salah itu gimana? Yang bodong. Misalnya kalau dalam konteks bisnis, ya pebisnis, dia jual mimpi ke investor, dia bilang bisnisnya bakal makin gede setiap tahun. Bisnisnya secara keuangan bagus banget, ya padahal dia manipulasi keuangannya. Dia bikin banyak perusahaan fiktif yang transaksi untuk naikin omset dari perusahaannya. Gitu. Jadi ini ya udah jelas salah karena dia menjual mimpi untuk sesuatu yang memang bodong, dia bohong gitu. Ada lagi misalnya orang yang jual mimpi ke orang miskin. Misalnya grup signal, signalnya untuk signal saham atau signal kripto. Dia bilang bahwa ini adalah jalannya si orang miskin untuk menjadi kaya, nggak ada jalan lain. Salahnya di mana? Salahnya ketika nggak dikasih literasi bahwa, oh ini beresiko tinggi loh, jangan all in loh, portfolio di kripto maksimalnya 10% loh, kemudian di dalam kriptonya ketika diberikan signal itu masing-masing proporsinya misalnya 5% loh, atau 10% loh, harus cut loss loh. Ada yang tidak kasih tahu itu semua. Ya jadi orang-orang yang punya literasi yang rendah dan kemakan itu banyak yang habis. Ya gara-gara yang menjual mimpi ini. Yang menjadi kaya adalah yang menjual mimpi ini dari biaya masuk ke dalam dia punya grup gitu. Nah, di sini saya mau ngomongin tentang bagaimana ini bisa terjadi ya. Jadi memang orang yang bisa menjual mimpi adalah orang yang jago untuk storytelling. Ya, jadi dia public speakingnya bagus. Ya, dia bisa bercerita dan dia bisa persuasif. Dia tahu target pasarnya siapa. Ya, dia tahu bagaimana cara menyampaikan supaya target pasarnya yakin sama yang dia omongin. Kemudian bahasanya juga disamakan. Jadi kayak misalnya tadi pebisnis, dia ngomong ke investor untuk masukin duit ke bisnisnya. Bahasanya disamakan. Dia ngomong soal metrik GMV, dia ngomong soal EBITDA, bahasa-bahasa kerennya dikeluarin semua. Keuangannya difabrikasi. Jadi dia kasih lihat yang memang si investor ini mau lihat. Akhirnya percaya dan masukin uang. Sama juga yang jual ke orang miskin. Bahasa disamakan itu apa? Oh, orang miskin itu gimana sih? Oh, mereka suka ngomong kata kotor ya. Contoh ya. Contoh di sini saya kasih contoh. Misalnya ngomongin anjing, ngomong monyet, ngomong bego, ngomong tolol. Bahasa-bahasa yang digunakan oleh orang-orang yang sangat miskin. Jadi supaya dia bisa posisinya sama loh sama orang ini. Supaya mereka teryakini ketika ditawarkan produknya. Kemudian dia juga samakan posisinya, oh dia juga dulu adalah orang miskin ya, kemudian menjadi kaya lewat jalan ini, orang-orang ini bisa lewat sini nih untuk menjadi kaya. Jadi intinya memang menjual mimpi ini bukan sesuatu yang gampang juga, sesuatu yang bisa dilatih, betul, tapi memang banyak elemen yang membuat seseorang itu jago menjual mimpi. Dari storytelling, dia paham psikologi manusia, dia tahu cara samakan bahasanya gimana, dia tahu cara bagaimana supaya orang ini melihat ini backgroundnya sama, ya, dan akhirnya ujung-ujungnya adalah untuk persuasi orang tersebut untuk membeli produk yang dibeli. Nah, jual mimpi dalam konteks yang benar itu ada juga, ya bisnis-bisnis yang menjadi besar sampai di skala dunia global itu banyak sekali bisa terciptakan karena foundernya memang jago jual mimpi. Contohnya misalnya Elon Musk. Dia ketika membangun Tesla, ya ketika 20 tahun lalu dia invest di satu perusahaan, ya kan ini Tesla sebenarnya foundernya ada dua orang lain. Kemudian si Elon Musk kan investasi di sana. Kemudian setelah berapa tahun dia masuk jadi CEO-nya, dia yang kontrol, dia cari pendanaan dari luar. Di saat itu kan orang nggak ada yang pakai mobil listrik. Dia harus jual mimpi bahwa masa depan orang akan pakai mobil listrik. Yang mungkin saja nggak terjadi. Jadi di saat itu dia jual mimpi. Dia meyakinkan orang-orang ya yang sampai duitnya ratusan miliar ataupun sampai triliunan untuk taruh duit di Tesla. Sampai dengan sekarang dia juga masih jualan mimpi. Jadi Tesla sekarang orang bilang, ah ini sudah mentok nih market cap-nya. Perusahaannya skalanya udahlah segini-segini aja. Soalnya perusahaan China banyak yang bikin mobil listrik. Enggak, dia jual mimpi lagi. Apa? Dia jual mimpi bahwa Tesla ini adalah perusahaan data, perusahaan robotik. Datanya di mana? Dia bilang kalau mobil-mobil yang ada di dunia dibeli sama orang, itu semuanya datanya kan ditangkap sama Tesla. Itu dipelajari. Supaya nanti kalau ada produk mobil yang self-driving, bisa nyetir sendiri, itu datanya bisa bikin self-drivingnya tambah tajam. Jadi nanti kalau kita beli mobil Tesla, mobilnya ketika kita pergi ke kantor, mau parkir, mobilnya kita bisa jadiin ojol. Dia bisa jadi taksi. Jadi kita bisa dapat pendapatan tambahan dari situ. Dan kemudian dia juga positioning si Tesla ini adalah perusahaan robotik. Karena dia sudah bikin mobil, dia bisa bikin robot. Dan dia bilang di dunia ini orang akan butuh miliaran robot.
yang dimana omset perusahaannya kalau bisa dapat pangsa pasar 20%, 30% itu akan besar sekali, jauh lebih besar dari sekarang. Jadi si Elon Musk ini jago dia jual mimpi, dan memang ini kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pebisnis yang hebat. Karena kalau misalnya dia nggak bisa jual mimpi besarnya, orang-orang yang hebat nggak ada yang mau ngikut dia. Investor-investor yang punya dana yang besar nggak ada yang mau taruh duit di dia. Tapi ini dijalankan dengan benar ya. Dia memang jalanin sesuai dengan yang dia punya visi itu seperti apa, mimpinya seperti apa. Contohnya lagi misalnya Jeff Bezos bangun Amazon. Di tahun 90-an sampai dengan tahun 2000 di awal-awal dia udah melihat satu dunia ini nanti akan menjadi digital. Pembelian barang akan lewat online. Dia targetkan dia akan membangun satu platform e-commerce yang terbesar di dunia. Awalnya dia jual buku dulu, setelah dia kuat di buku baru dia jual semua barang yang lain. Dia juga jual mimpi sama. Kalau misalnya dia nggak jago jual mimpi, nggak bakal ada orang yang taruh duit di dia punya perusahaan. Karena nggak bisa dipungkiri ya dia butuh dana. Sepanjang perjalanan sampai dengan sekarang, skala yang sangat besar itu dia ada injeksi dana sepanjang perjalanan. Contoh lagi misalnya apa? Steve Jobs. Steve Jobs bangun Apple juga menjual mimpi. Yang hebatnya Steve Jobs di tahun 80-an, 90-an dia udah bisa melihat bahwa nanti ujungnya nih semua orang akan punya satu alat yang dipegang kemana-mana, yang dia bilang ini akan semuanya dilakukan lewat alat tersebut. Dia sudah punya visi itu. Dia bilang, saya ingat di salah satu video dia bilang, dia akan bikin satu laptop, ya PC dia bilang di saat itu sih. Dia bilang PC-nya bentuknya itu akan sangat tipis, dipakai oleh semua orang, bisa dibawa kemana-mana. Tapi di saat itu PC-nya masih besar. Jadi dia jago storytelling menjual mimpi juga. Ya orang tuh percaya dengan dia baru mau taruh duitnya. Jadi balik lagi menjual mimpi ini adalah kemampuan dari pebisnis yang hebat. Memang butuh. Justru kalau pebisnisnya nggak jago jual mimpi, nggak ada yang mau taruh duit ke dia. Nggak ada yang mau kerja sama dia untuk mencapai mimpinya dia. Tapi balik lagi, yang menjual mimpinya dengan cara yang salah juga ada. Ya seperti yang tadi saya bilang, yang bodong. Contoh lagi misalnya baru-baru ini ada yang namanya Builder.ai. Nanti kalian coba baca beritanya ya kalau misalnya sempet. Builder.ai ini lumayan menarik ya. Jadi AI ini kan di Amerika itu lumayan hype ya. Jadi startup itu sekarang kalau misalnya ada AI-nya itu lebih gampang dapat pendanaan ketimbang yang nggak ada AI-nya. Karena hype-nya lagi eranya AI. Ada satu startup namanya Builder.ai. Dia bilang ini adalah AI agent lah, istilahnya bisa membantu orang melakukan apapun. Depannya sih AI bener, tapi belakangnya ternyata orang-orang di India. Jadi ketika kita pakai websitenya, seakan-akan ini AI nih yang mengerjakan, tapi di belakangnya itu orang-orang India yang dibayar murah. Dia menipu duit investor sampai ratusan miliar atau triliun, ya saya nggak inget. Tapi intinya bohongin investor, perusahaannya bodong, dia jual mimpi juga. Sama. Gitu. Contohnya lagi, misalnya seperti Theranos. Mungkin kalian pernah nonton filmnya ya, Elizabeth Holmes. Latar belakangnya bagus. Kalau nggak salah dia dari Stanford. Pinter banget, jago storytelling. Dia punya produk yang dia bilang ini bisa tes kesehatan manusia hanya dengan satu tetes darah. Jadi kalau misalnya kita pergi ke klinik kan, biasa ngambil darah kan banyak ya. Kalau tesnya mau banyak, yang ngambilnya banyak. Ini cuma satu tetes, cetek bisa tahu semuanya. Penyakitnya apa aja. Dia jual mimpi di situ. Yang ternyata setelah udah ditaruh duit sampai triliunan, itu bohong, produknya bodong sampai dibuat jadi film. Ini jual mimpi dengan cara yang salah. Gitu. Jadi menjual mimpi ini oke, memang dibutuhkan kemampuannya, tapi kalau dijalankan dengan manipulasi ya tentu salah gitu kan. Kemudian saya mau ngomongin tentang jual kelas. Nah, di Indonesia jual kelas ini kan persepsinya jelek. Ya jadi kalau misalnya kita ketemu orang ngomong, "Oh, jual kelas." Orang akan ngerasa, "Wah, ini jualan ludah." Itu kan informasi seharusnya gratis. Kalau di luar negeri ini sesuatu yang biasa. Ya jualan produk digital, jualan kelas. Misalnya ada masterclass, LinkedIn Learning, Coursera, Udemy. Itu semuanya jualan kelas. Karena memang nggak bisa dipungkiri, memang dibutuhkan juga. Kalau kita pengen upgrade diri, ya kita harus investasi leher ke atas. Yang saya lakukan juga saya bikin satu aplikasi namanya Growin yang mungkin kalian ada yang udah tahu. Itu kan isinya ilmu bisnis dari praktisi saya taruh di situ semua. Kita kurasi jadi short video, ada quiznya, ada konsultasi tertulis, ada komunitasnya. Itu juga tujuannya sama supaya orang bisa upgrade diri, investasi leher ke atas. Tapi di Indonesia ada persepsi yang buruk. Nah kemarin ini sempat saya gali ya, kenapa sih orang bisa ada persepsi yang buruk bilang kalau jual kelas ini sesuatu yang sampah gitu ya. Oh ternyata ada yang komen bilang, ya ini karena ada orang-orang yang jual kelasnya bodong gitu. Jadi dia
bilang bahwa jualannya adalah A, B, C, D, E, yang pelajaran yang didapat ketika sudah dibeli di dalamnya isinya nggak seperti itu. Kalau dari saya, kalau misalnya isinya bodong ya jelas itu salah ya. Banyak orang yang dia ngambil PDF dari online ya, atau enggak dia ngambil comotan video-video dari YouTube, dia jadiin ke dalam dia punya kelas, terus dia jual ke orang. Padahal ini sesuatu yang bisa diakses gratis di luar. Terus dia juga bohong gitu, PDF-nya dibuat pakai AI, isinya nggak ada misalnya. Itu salah. Atau misalnya yang jualan grup signal gitu ya, dia ngiming-ngiming orang bisa jadi kaya gitu. Jadi dia kasih tahu signal-signal saham ataupun kripto, yang bener dia pom-pom di sosial media, yang salah dia tutup-tutupin gitu. Orang ketika masuk juga nggak diajarin. Oh, ini nih ada resikonya loh, jangan all in. Kripto itu maksimalnya 10% loh. Terus di dalam portfolio kripto, kalau misalnya mau beli, ya mengikuti signal maksimalnya 5% loh. Nanti bisa cut loss ya kalau misalnya turun, karena tebakannya nggak selalu benar. Itu masih benar, tapi kalau nggak dikasih tahu itu semua, ya jelas bodong, salah. Kan orang-orang yang miskin diiming-iming buat jadi kaya, dia kan nggak ngerti. Dia ngikut aja, wah bisa jadi kaya, ya udah, gue join deh grupnya, gue beli deh signalnya all in. Terus giliran rugi, ya dia akan ngerasa si orang yang jual grup signal ini yang salah. Ya walaupun si grup signal ini dia bilang, oh iya ini kan bukan gue yang beli, dia yang beli sendiri. Nah makanya perlu tuh buat kasih tahu disclaimer, kasih tahu resikonya gimana, harus ada cut loss. Kalau misalnya nggak dikasih tahu itu semua ya jadinya grup signal bodong, yang which is banyak juga di luar sana. Tapi yang benar juga ada, yang proper menurut saya dikasih tahu disclaimernya, terus kemudian cut loss, kemudian ada manajemen resikonya, jangan all in kalau dikasih signal. Nah, itu masih benar gitu. Tapi di sini intinya yang saya pengen ngomongin adalah untuk mengajak teman-teman semua di sini untuk menjadi orang yang bijak ya. Kalau misalnya ada orang yang menjual sesuatu ke kalian, jangan mentah-mentah telan mimpi yang dijual. Karena gampang sekali ya kalau misalnya kita literasinya kurang tinggi itu kita kemakan orang yang jualan mimpi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, belajarlah untuk juga storytelling menjual mimpi. Karena ini menurut saya skill yang penting. Kalau kita mau bangun bisnis, kita harus meyakinkan bahwa bisnis yang akan bisa berkembang supaya investor bisa taruh dana. Tentu kita jalankan dengan cara yang benar. Kita kasih tahu ke kita punya karyawan yang akan kita rekrut bahwa ini bisnisnya akan ke arah mana. Baru orang-orang pintar mau join ke perusahaan kita. Memang harus ada kemampuan untuk menjual mimpi itu. Bahkan dalam konteks bekerja pun, kalau kamu di sini ada yang bekerja, menjual mimpi ini juga satu kemampuan yang penting. Nanti ketika kamu sudah masuk di titik di atas ya, sudah menjadi direktur, direktur utama gitu, itu kan juga harus menjual mimpi. CEO harus jual mimpi, dia bilang perusahaan ini akan bertumbuh ya 20% per tahun secara target. Mimpi kita dalam 5 tahun kita akan menjadi nomor 3 di pasar. Yang sekarang kita mungkin di nomor 10. Itu kan menjual mimpi. Walaupun nanti nggak kecapai, ya itu udah soal yang lain. Ya, intinya semua effortnya sudah dikerjakan menuju ke arah tersebut. Dan bukan dilakukan dengan bodong, manipulasi keuangan, bohong-bohongan, ya terus bikin perusahaan fiktif. Nggak seperti itu. Jalaninya dengan cara yang benar. Gitu. Jadi menurut saya ini satu kemampuan yang sangat penting sekali. Ya. Ya kalau misalnya mau start untuk latihan, ya gimana caranya untuk bisa jago dalam menjual mimpi adalah ya public speaking. Balik lagi, yang saya bilang, setiap hari di depan kaca latihan untuk ngomong, sama seperti saya kayak gini, dulu saya ngomongnya sendiri, saya ingat pas saya masih nyetir mobil sendiri ya, saya ngomong aja tiap kali nyetir ngomong sendiri, atau ngomong di depan kaca. Pilih satu topik, terus ngomong terus. Lama-lama kita semakin tajam, semakin bisa untuk mengartikulasikan dengan baik. Nanti setelah itu baru kita pelajari dari sisi psikologinya, gimana supaya lebih persuasif, ya gimana untuk ngomongin mimpinya dengan lebih baik gitu. Tapi langkah pertama menurut saya, latihan ngomong gitu. Semoga berguna ya.